Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pagi. Are you guys in a good mood? Oh, panas. Panas? Oh, it's hot. Oke, semoga yang nggak lagi good mood atau lagi bad mood dengan mengikuti kegiatan hari ini bisa lebih. Oke, jadi hari ini Ibu akan kasih kalian suatu pembelajaran namanya bimbingan klasika. Bimbingan klasika itu sih kelas yang biasa kita belajar, tapi kali ini pembelajarannya tentang bullying. Apa yang kalian waktu kalian pertama kali dengar bullying, apa yang terbesit di pikiran kalian? Rundingan. Perundungan katanya, apa lagi? Kekerasan. Terus apa lagi? Gila. Apa yang kalian tahu soal bullying? Kayaknya bermacam-macam ya ininya. Jadi bullying itu adalah segala bentuk penindasan bullying merupakan segala bentuk penindasan yang orang yang bergejolak atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan akan berjalan terus. Jadi, bullying itu adalah sebuah tindakan penindasan, terus juga penghinaan, terus juga pelecehan yang dilakukan satu atau lebih dari satu orang yang lebih berkuasa atau lebih kuat kepada orang lain dengan tujuan untuk merugikan apa? Fisik, mental, sama apa lagi? Fisik, mental, sama material. Kalau fisik biasanya apa? Jambak. Biasanya menyebabkan luka-luka fisik. Kalau misalkan mental itu kan malu. Terus kalau material biasanya kepala, benar. Bentuk-bentuk bullying. Apa yang kalian tahu selama ini? Bentuk-bentuk bullying itu ada macamnya apa aja? Verbal bullying. Terus physical bullying. Terus lagi cyberbullying. Sama-sama lagi relational bullying. Familiar nggak sama yang relational bullying? Jadi itu modelnya. Pertama, verbal bullying. Verbal bullying itu adalah bullying atau penindasan yang dilakukan secara lisan lewat kata-kata untuk melukai atau menindas satu atau lebih dari satu orang. Gitu. Kalau physical bullying, bullying secara fisik. Apa itu? Contoh-contohnya, coba kalian baca. Physical bullying, apa itu? Bullying adalah tindakan intimidasi dengan kekuatan yang dimiliki pelaku. Jadi boleh atau enggak secara norma, secara apa ya? Secara nilai yang berlaku di masyarakat kita, secara fisiknya melukai orang, bukan nggak melukai, tapi itu melakukan hal yang nggak senonoh, misal giniin suara orang, itu termasuk
bullying atau enggak? Termasuk bullying? Kunci dari kata bullying itu adalah ketika korbannya merasa dirinya tertindas. Jadi kalau cuma candaan itu bisa dibilang bullying. Kalau itu tidak terus menerus itu bisa dikatakan bullying. Belum bisa dikatakan bullying, tapi melanggar nilai dan norma. Yang selanjutnya bullying secara relasional atau relational bullying. Apa itu? Jadi perundungan yang dilakukan secara emosional. Secara emosional, bullying dilakukan dengan cara mengabaikan. Jadi biasanya relational bullying ini disebut juga sebagai social bullying. Apa itu social bullying? Ketika seseorang itu membuli, biasanya ini kayak gini nih dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, circle. Ya, gimana cara membulinya? Dikucilkan, terus diintimidasi, terus didiskriminasi. Biasanya ada satu orang, entah itu di dalam satu kelas atau dalam satu circle, dia didiskriminasi, terus gak dikasih perlakuan sama teman-teman yang lainnya. Gitu. Itu termasuk adalah relational bullying. Yang selanjutnya adalah bullying elektronik atau cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Tindakan perburuan yang terjadi secara Jadi cyberbullying itu adalah tindakan bullying atau penindasan atau perundungan yang dilakukan secara maya melalui jejaring sosial. Contohnya kayak gimana? Coba cyberbullying gimana caranya? Hal yang HP, menghujat, berita hoax. Coba ibu mau minta kalian sebutin contohnya masing-masing dari bentuk-bentuk bullying ini. Yang pertama, verbal bullying. Contohnya apa? Ngejek, ledek, ngata-ngatain secara omongan lewat kata-kata. Terus yang kedua, physical bullying. Contohnya apa? Pukul, jambak. Terus yang ketiga, relational bullying atau social bullying apa itu? Mengucilkan, mendiskriminasi, ngediemin temannya, ngejauhin dan tidak memperlakukan salah satu orang itu seperti kalian memperlakukan teman-teman yang lain. Ada kayak gitu? Ada? Pasti ada ya. Tapi baiknya karena itu bullying, termasuk bullying. Tentu hal yang harus kita jauhi, harus dihindari. Terus yang selanjutnya cyberbullying. Apa contohnya? Komentar negatif. Terus apa lagi? Berita hoax. Terus apa? Yang apa tuh namanya? Pesanan gaib itu? Yang apa sih maksudnya? Ya, gitu. Terus juga sama apa? Akun-akun yang isinya apa? Troll, isinya troll. Troll itu apa? Troll itu suatu, bukan troll yang di film-film itu ya. Troll itu adalah sesuatu yang dilakukan orang untuk memicu kegaduhan secara online. Terus apa yang harus dilakukan sebagai siswa kalau ngadepin atau ketemu sama hal yang gini? Oke, itu mau kasih tahu kalian, mau kenalan kalian sama tokoh-tokoh yang ada di kasus bullying.
Siapa aja? Oh. Yang pertama, siapa? Dalam kasus bullying, yang pertama adalah pelaku bully. Yang kedua, korban atau korban. Jadi ada pelaku dan korban. Kalian tahu nggak? Ada satu lagi. Saksi. Saksi. Dalam kasus bullying, saksi itu namanya bystander. Apa? Bystander. Siapa itu bystander? Saksi atau pihak ketiga dari kasus bullying. Orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihat kasus-kasus bullying atau kejadian-kejadian peristiwa bullying, baik itu verbal, physical, relational ataupun yang cyberbullying. Jadi apa yang harus kalian lakukan kalau kalian pertama jadi bystander? Apa? Melaporkan, terus membantu. Biasanya kita punya daya nggak untuk membantu korban? Punya ya. Kalau kita ada dua kemungkinan. Apa yang harus kalian lakukan kalau kalian jadi bystander dalam kasus bullying? Kalau kalian melihat kasus bullying, yang pertama di bullying verbal. Kalau kalian lihat temennya atau siapa lah yang ada di sekitar kalian dikata-katain secara verbal, menegur pelaku ya. Terus apa lagi? Menegur. Kalau itu sudah dalam tahap yang sudah kebangetan, yang harus kita lakukan adalah melapor. Siapa ngelakuin ini? Siapa? Kalau kalian ada di sekolah, kalau ini sudah menjadi permasalahan yang besar, kalian bisa laporkan itu. Kemudian yang selanjutnya kalau misalkan di bullying fisik, kalau kalian melihat bullying secara fisik atau bullying di sekitar kalian, apa yang kalian lakukan sebagai bystander, sebagai orang yang melihat atau menjadi saksi? Ikut pukulin? Melerai? Kalau kalian tidak punya daya untuk melerai, apa yang kalian lakukan? Harus melaporkan. Terus kasih tahu orang yang punya kemampuan. Itu kalau kita jadi bystander. Apa yang harus kita lakukan kalau kita jadi bystander tadi di physical bullying, ya? Berarti sekarang di relational bullying. Apa yang harus kalian lakukan kalau kalian jadi bystander di kasus relational bullying? Kalau kalian tahu ada teman kalian atau ada anak yang dikucilkan atau diintimidasi sama temannya atau didiskriminasi sama circle-nya atau teman kelas kalian, kalian kira-kira bakal apa? Bakal ikut ngejauhin? Benar ya? Karena yang terjadi kebanyakan kayak gitu, ada yang dijauhin, yang lainnya dijauhin. Karena tahu, bisa nih memang ada satu anak ini problematik, terus teman kelasnya atau circle-nya itu menjauhinya. Ada kayak gitu? Ada. What should you do? Apa yang seharusnya kalian lakukan sebagai siswa yang jadi bystander atau saksi, orang yang melihat kasus bullying? Yang pertama, kalian nggak boleh ikut-ikutan, jangan jadi pelaku, dan juga jangan jadi kalian ngebela victimnya, jangan jadi kalian ngebela si korbannya, si yang dikucilkan itu, karena nanti kalian bakalan ikut juga dijauhin, ya. Yang harus kalian lakukan adalah satu, melaporkan.
lagi. Oke? Siapa yang bisa kalian kasih laporan kayak gini? Kalau itu di kelas, berarti harusnya lapor ke wali kelas. Mana itu wali kelasnya? Buah peda. Gimana kalau buah peda menanggapi hal yang kayak gini? Baik. Mudah-mudahan ya. Oke, yang selanjutnya adalah cyberbullying. Apa yang harus kalian lakukan kalau kalian jadi bystander di kasus cyberbullying? Siapa bystander di kasus bullying? Siapa? Netizen yang cuma jadi reader. Itu bystander, orang yang menyaksikan. Kalau kalian lihat ada berita hoax, kalau kalian lihat ada hate comment, what should you do? What you supposed to report? Report, bagus banget. Yang harus kalian lakukan adalah mereport komen tersebut, mereport akun tersebut. Bukannya malah di SS, jadi bercandaan, ya. Tadi kayak gitu? Jangan ya. Oke, kita next ke data bullying. Tadi udah paham? Ya. Siapa aja tokoh-tokoh yang ada di kasus bullying? Sampai saksinya namanya? Bystander. Kalau kalian jadi korban, apa yang harus kalian lakukan? Lapor juga. Gimana kalau kalian dibully? Baca. Kalau kalian bisa melawan. Kalau kalian nggak punya daya untuk melawan, oke? Jangan takut, jangan pernah takut. Terus jangan sampai jadi pelaku. Sampai pernah jadi pelaku bully? Jangan. Oke, kita next ke dampak bully. Kalian sejauh kita belajar tentang bully, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian, di pikiran kalian kalau kalian mau dampaknya? Mental, tadi? Material. Bagi pelaku, bagi korban, dan bagi bystandernya. Yang pertama, bagi pelaku, orang-orang yang suka ngebully, kalau dia dibiarkan aja, apa yang akan terjadi? Mana? Kalau jadi. Jadi kita membiarkan hal yang salah itu terus terjadi, terus berulang, nggak akhirnya nanti menyebabkan apa yang paling jelek, yang buka dampak yang lebih korban. Korban bully merasakan stres. Tadi kerugiannya itu di apa? 3 hal. Kalau di korban fisik, mental, sama material. Jadi sebagai korban pasti merasa dirugikan secara fisik, entah itu secara mental atau secara material. Kira-kira kalau jadi korban, misal dia dikata-katain, dibully secara verbal, dengan terus-menerus, gak ada jeda, tiap dia masuk kelas, tiap dia kemana, dikatain terus. Kira-kira apa yang bakalan si korban itu rasakan? Takut, terus trauma. Kayaknya kalau sampai depresi, dia nggak dikata-katain. Biasanya paling nggak overthinking. Terus kehilangan kepercayaan diri. Terus kalau di physical bullying, apa tadi? Lupa. Sampai dari yang ringan sampai yang berat. Terus kalau bagi pengamat, apa? Bagi bystander, apa dampak bullying? Kalau kalian jadi bystander, tapi kalian
kalian diem aja, nggak ada hal yang kalian lakukan, maka apa yang terjadi? Bully itu terus berlanjut, berpotensi mengalami dua hal, apa? Meniru atau merasakan yang dibully. Jadi bystander ini biasanya ada bystander yang dia ada yang aktif. Kalau yang dia aktif, dia punya punya potensi, punya keberanian untuk yang kemampuan untuk melawan atau membantu si korban, atau juga bisa melaporkan. Tapi kalau yang nggak punya daya atau bystander yang dia, maka kemungkinannya juga ada dua, apa? Dia jadi korban juga, dia ikut juga, mungkin nggak jadi korban ya, tapi juga ikut merasakan gimana sedihnya, gimana sakit hatinya kalau dibully. Atau yang kedua, apa itu kemungkinannya? Jadi pelakunya. Atau paling nggak bully itu bakalan terus terjadi kalau bystandernya diem aja. Kan kasihan. Ujungnya nanti dampak ke korbannya. Yang paling parah dari kasus bullying apa? Bunuh diri. Banyak kan kasusnya bunuh diri karena dibully, dikatakan, bunuh diri karena dikata-katain, bunuh diri karena dibully secara fisik, dipukulin. Next, cara mencegah tindakan bullying. Apa yang harus kita lakukan supaya bullying ini tidak terjadi? Pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang apa sih barang-barang mahal atau yang berlebihan. Kalau kalian biasanya orang-orang yang mau show off, biasanya mau show off, jadinya dia malah terkesan pamer. Kayak gitu biasanya bahan-bahan bullying nggak sih? Ya, bisa jadi kan. Setelah itu di basic, itu dia bakalan rugi secara materi. Barang-barang yang dia punya itu nanti dipunyai sama si pelaku, atau bullying secara verbal, dia dikata-katain pasti, ya kan? Oke, next yang kedua, jangan lihat, jangan sering menyendiri di tempat sepi ataupun di tempat ramai sekalipun. Jangan sering menyendiri, karena kalau kalian nyaman, terbiasa menyendiri, tidak terbiasa dengan sosialisasi di lingkungan, kalian bakalan sedikit relasinya. Jadi kalau khususnya kalian dibully, kita kan berpotensi untuk membuli dan dibully ya, dimanapun kita berada. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau berpotensi untuk membuli, kita harus sebisa mungkin menghindari hal-hal yang bikin kita kesel sama orang, bikin kita rasanya gagal kayak membuli. Itu hindari. Ya, kalau kalian dirasa kalau kalian sendiri, kalau kalian nggak kenal banyak orang, kalian bakalan jadi orang yang kemungkinan bakal dibully. Hindari menyendiri, cari banyak teman yang baik. Ya, jangan teman-teman yang kasih bad influence. Apa itu bad influence? Pengaruh. Yang selanjutnya, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Biasanya pelaku bullying itu siapa tadi? Pengertian di awal, orang yang lebih kuasa atau lebih kuat. Terus dia punya kepribadian yang yang selalu mau menang sendiri biasanya. Kalau dia punya kesempatan, kalau dia peluang di depan matanya untuk membuli orang yang kayak gitu, orang dengan kepribadian ingin selalu menang, ingin selalu terlihat baik, ingin selalu terlihat lebih dari teman-temannya, itu berpotensi untuk membuli. Kalian jangan jadi kayak gitu ya, oke? Terus juga jangan cari gara-gara sama orang yang seperti itu, oke? Next apa? Jadi bully. Jangan ada orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di mereka
jangan bergaul sama orang-orang yang suka membuli atau orang-orang atau circle-circle yang suka menjelek-jelekin orang lain. Siapa ada kayak gitu? Pasti ada, tapi kalau bisa mungkin kalian harus mungkin dari next. Kenali dan kalian harus paham ini perilaku bully atau bukan, hal yang kayak gini itu penindasan atau bukan, hal yang kayak gini merugikan atau enggak. Kalau kalian nggak paham, kalau kalian nganggapnya masih bercandaan, bakalan tetap terjadi hal tersebut, bahkan bakalan bertambah parah. Oke, next. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan kalau kalian jadi bystander, jangan malah ikut-ikutan jadi pelaku. Biasanya yang kayak gitu itu karena yang cari aman, karena dia nggak mau dibully, ya kan? Nggak mau dibully, jadi ikut ngebully biar aman, ya kan? Oke, sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Cara melawan membuli. Kalau kalian dibully, yang pertama jadilah orang pertahanan diri. Tunjukkan ketahanan diri. Tunjukkan kalau kalian itu bukan orang yang bisa dibully. Kalau misalkan dari kemungkinan kalian juga bully circle atau di teman-teman kalian, kayaknya orang yang gampang terlalu dari hal-hal yang menurut kalian sensitif. Tunjukin kalau kalian itu nggak suka gitu ya. Tunjukin kalau kalian itu bukan orang yang gampang untuk dijadiin bahan bercandaan. Paham? Dengan cara misalnya, nggak apa-apa kalau jadi orang yang sensitif atau gampang tersinggung, biar orang tuh nggak semena-mena sama kita. Jadi hal-hal yang menurut kita menyakitkan atau sensitif, sama mereka nggak dijadiin bahan bercandaan. Paham? Yang selanjutnya, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Terus berperilaku sabar. Jangan berperilaku bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Jadi kalau misalnya gimana nih, ada yang tanya gimana? Gimana kalau orangnya emosian? Kalau misalkan dikatain dikit, gitu ya, emosian, malah menimbulkan perkelahian biasanya ya. Gimana? Ada yang bisa bantu? Jawab. Gimana kalau orang ini emosian? Ada emosian, bersikap tenang. Gimana? Sebenarnya emosi juga itu salah satu bentuk apa ya, ketahanan diri kita, cara kita untuk membentuk perlawanan kalau misalkan kita dibully. Kalau misalkan kita orang yang mudah emosian, pastikan kalian menggertak si pembuli bukan untuk menimbulkan perkelahian. Emosi yang kalian punya itu gunakan untuk gertak balik. Tunjukkan sama mereka kalau kalian bukan orang yang bisa dibully. Oke, next. Apa? Jika melihat ada teman yang menjadi demikian, laporkan. Kalau kalian melihat teman kalian jadi korban bullying, kalau kalian menjadi bystander di kasus bullying, apa yang harus dilakukan? Ngantuk ya? Apa? Laporkan. Terus selain melaporkan, bela atau
Lari atau kalau kalian lagi dalam keadaan misalnya kalian tuh dibully juga di jalan, cari di jalan yang sepi, dibully di situ. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian sendiri, kalau kalian sendiri itu kawan, pokoknya kalau menyelamatkan diri terlebih dahulu ya. Iya. Diri. Pasti bagaimana? Terus kalau saking kalian berkalinya dan saking apa ya? Saking gas banget, lari dan teriak. Bos nggak apa-apa. Aku datang nggak apa-apa. Kalian kalau di supporter sama. Oke, yang next. Apa yang harus dilakuin? Carilah tempat apa gunanya misalnya? Ingat kalau misalnya ini bukan namanya gini. Aduh lupa saya. Lapor ini terima kasih. Video ya. Terima kasih. Sama-sama. PPT-nya ibu share ke kelas nanti di-share di grup. Kamu pakai kanva ya? PowerPoint itu kanva. Apa sih? Jangan
yang pertama ini ya ini kalau yang kedua itu gambar yang peduli. Nanti kita setiap hari copy pendapat kalian soal video tersebut. Jadi diskusiin juga.
semua dong. Balik ke tempat duduk masing-masing. Kita belajar lagi. Sabar Ayu, jangan cepet-cepet Ayu. Balik lagi itu rapiin dong. Sudah diisikan belum? Tadi kan ada 2 video yang saya tonton. Yang pertama tentang yang kedua tentang coba dari yang mana dulu yang mau kasih pendapatnya? Ada ya? Sini. Oke, gimana? Gimana pendapat satu video tadi? Oh, gitu. Jadi tadi yang pertama, video pertama katanya kata Anika dia nggak kasih perlawanan, langsung bugil aja mau Oke, terus yang kedua? Ini bro. Jadi ada 2 perbedaan. Kalau yang di video pertama kata kelompoknya Anika, di kelompok Anika Anikanya aja. Kamu nggak nonton? Kenapa YouTube? Katanya ada 2 perbedaan antara video 1 dan 2. Katanya yang pertama korbannya nggak melawan langsung bunuh diri aja. Dan yang kedua masih perlawanan. Oke, kalau begini gimana? Gimana? Jawab kalian soal video pertama dan kedua. Gimana? Setengah boleh ibu. Coba kalau kayak gini. Siapa? Terus kelompok sini apa? Kalian video pertama dulu apa? Kasih mana? Pilih. Dia nggak ada perlawanan bu, gara-gara dia ngasih jawaban sama temennya. Dibully. Oke. Ya juga. Iya, betul. Kalau mau ngapain aja. Bermotivasi orang yang terbully karena kan dia lawan gitu. Kalau ini harus lawan. Itu perbedaan antara video 1 dan 2. Ya. Ini sama ya. Ini dia punya motivasi. Jadi bullying itu dijadikan motivasi. Oke, gimana?
Jadi ini nadanya dengan cara nada di sini senang. Oke, ya, belajar tuh. Oke, bisa mulai 1, 2, 3. Di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana semua sahabat. Tak ada deban, marilah curhat, pertemanan kita sangat kuat. Kita cari solusi, mari kita diskusi dan saling menghormati, berempati. Mari bekerja sama, meski kita berbeda, kita semua berteman selamanya. Thank you so much for today, guys. Sampai sini ada yang pertanyaan? Gimana pesan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Happy ya? Ada kalian yang tangkap? Ada ya? Oke, itu ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah proaktif, sudah mau kondusif selama kegiatan ini berlangsung. Semoga ini memberikan bermanfaat buat kalian. Dan